Ya, terima kasih panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Nama saya Rintu Setiawan dari Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Pertanyaan pertama kepada calon Hakim Agung, Ibu Diana. Apakah kesalahan formil yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai tidak dapat digugat di pengadilan pajak? Lantas kemana rakyat mencari keadilan? Apakah perlu ada pengadilan bea cukai? Pertanyaan pertama, Bu ya. Yang kedua, posisi Ibu Diana di Itjen Kemenkeu ini sebenarnya sangat strategis, Bu, untuk memitigasi banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan pajak. Jangan sampai kita membenahi atap bocor, tapi yang dibenahi plafonnya, Bu, bukan gentengnya yang diganti. Karena saya sebagai wajib pajak melaporkan oknum pegawai pajak, tidak pernah ada satupun diminta klarifikasi oleh Itjen Kemenkeu. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kavi Permana. Saya kuasa hukum dari PT Aron Indonesia. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Dr. Diana sebagai calon Hakim Agung. Yang pertama yaitu terkait dengan apabila dalam suatu sengketa pajak di Kementerian Pajak, di mana SPHP memang diterbitkan, namun proses penerbitan SPHP tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian wajib pajak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, namun akhirnya gugatan tersebut ditolak karena SPHP-nya telah diterbitkan. Nah, kemudian wajib pajak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung berupa PK. Nah, bagaimana pandangan Ibu sebagai calon Hakim Agung terhadap keabsahan SPHP yang secara substansi ada, namun secara prosedural tidak dilaksanakan gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dalam kasus lain berita acara pembahasan akhir, risalah dan ikhtisar pembahasan memang diterbitkan atau disusun, tetapi pembahasannya tidak melibatkan wajib pajak. Kemudian hal yang sama, penggugat mengajukan gugatan sampai akhirnya dengan pengajuan upaya hukum PK. Pertanyaannya adalah bagaimana penilaian Ibu sebagai calon Hakim Agung terhadap keabsahan pembahasan akhir yang secara administratif dilengkapi, namun prosesnya mengabaikan hak, kehadiran, dan partisipasi wajib pajak. Ditinjau dari perspektif asas keadilan, prosedural, dan hak untuk didengar. Mohon nanti untuk dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan terakhir untuk di sesi ini. Selamat siang Ibu dan Bapak panelis, dan selamat siang Ibu Melmita Ginting. Pertanyaan saya adalah, mohon Ibu jelaskan, wajib pajak yang dikenakan penetapan pejabat bea dan cukai dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai dasar penetapan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan penetapan berdasarkan pasal 21/25/BC/2022. Apakah DJBC memiliki kewenangan untuk menolak permintaan wajib pajak untuk memperoleh dasar penetapan yang diterbitkan bea dan cukai? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan calon dijawab, manfaatkan waktu yang terbatas ya. Silakan. Siap. Yang nomor satu ada dari Pak Rito ya, Pak Rinto ya, terkait dengan apakah kesalahan formil tidak dapat digugat di PP. Tidak dapat digugat di PP. Kalau menurut saya kan di dalam PP itu kan ada dua ya Pak ya, pengadilan pajak ada dua permohonan gugatan dan juga permohonan banding. Permohonan banding adalah terkait dengan surat ketetapan gitu Pak ya. Jadi kalau terkait kesalahan formil atau ini bisa melalui gugatan kalau nggak salah Pak ya. Jadi ini berarti kalau gugatan itu kan terkait dengan keputusan yang dibuat oleh pejabat baik itu DJBC ataupun DJP. Jadi kalau menurut saya seperti ini. Kemudian mengenai oknum pajak yang tidak pernah diklarifikasi, ini Pak terus terang kami nggak tahu, kita nggak tahu ini terkait apa. Tapi di Kementerian Keuangan itu ada saluran pengaduan Pak. Jadi saluran pengaduan melalui whistleblowing system itu biasanya kalau sudah masuk ke WISE itu oleh kami itu dilakukan kajian Pak. Nah dari kajian itu kita nanti bisa melihat apakah ini nanti dapat ditindaklanjuti atau memang perlu ada
ini kita masih memerlukan tambahan keterangan lainnya sebelum kita tindak lanjutin. Jadi kalau ini tidak pernah diklarifikasi, ini tentunya bisa jadi ini belum masuk ke dalam saluran pengaduan dimaksud, Pak. Jadi itu jawaban saya. Yang kedua dari Pak Kavi ya, Pak ya. Pak Kavi terkait SPHP yang tidak sesuai dengan undang-undang, ini apakah ini bisa dijadiin sebagai sengketa begitu ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak mengajukannya adalah terkait dengan SKP atau surat ketetapan pajak, ini tentu melalui permohonan banding Pak. Permohonan banding yang terus naik ke PK. Tetapi kalau ini adalah SPHP, SPHP itu kan bukan ketetapan Pak. Ini menjadi surat yang dikeluarkan oleh DJP. Ini bisa saja nanti Bapak melalui gugatan Pak. Ya, artinya ini bukan terkait dengan ketetapan itu sendiri. Jadi itu jawaban kami, Pak. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Pak Kavi juga ya, berkenaan dengan berita acara pembahasan dari WP yang tidak terlibat. Secara prosedural, Pak, ketika pembahasan akhir itu, maka pihak pemeriksa pajak mengundang wajib pajak untuk dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan begitu Pak, SPHP ya Pak ya. Nah di situ apabila memang WP-nya setelah diundang secara sesuai dengan prosedur Pak, ternyata wajib pajak itu tidak hadir, maka itu akan diberikan berita acara ketidakhadiran wajib pajak Pak, dan itu begitu proseduralnya. Jadi saya nggak tahu nih apakah ini WP ini memang wajib pajak ini memang tidak mendapatkan undangan atau seperti apa, tapi secara prosedur seperti itu jawabannya Pak. Yang kemudian keempat, mohon izin saya namanya belum dapat. Namanya dengan siapa? Oh Pak Filipo, mohon maaf Pak Filipo. Ya, terkait dengan WP pasal mengenai SPTN ketetapan yang dikeluarkan oleh DJBC Pak ya, misalnya SPTNP ya Pak ya. Di SPTNP ini sama halnya dengan di pajak Pak, SKP. Jadi ini mempunyai saluran, misalnya saluran keberatan, kemudian dari keberatan ada permohonan banding atau gugatan di pengadilan pajak sampai ke PK di Mahkamah Agung. Demikian Pak Filipo, terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara calon, kami anggap cukup ya. Silakan dilanjutkan dengan fakta integritas.